Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wazkurullaha zikron katsira. Al-ayah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali sahabat Manggio ya di dalam sebuah acara Cahaya Zikir. Semoga siapapun yang mendengarkan acara ini, yang melihat, yang menonton acara ini oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi hidupnya serta diampuni dosa-dosanya. Sahabat Manggio, tidak ada yang paling membahagiakan di dunia ini kecuali ketika kita diampuni dosa-dosanya. Tidak ada kesuksesan yang paling tinggi, tidak ada kesuksesan yang paling utama, tidak ada keberhasilan yang paling sukses kecuali ketika kita diridhoi hidupnya dan ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Semoga siapapun yang melihat acara ini sekali lagi oleh Manggio doakan dan kita sama-sama berdoa agar kita diridhoi hidupnya dan agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Hadirin atau sahabat Manggio sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinaungi ketika tidak ada yang dinaungi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, Al-Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, kemudian At-Tahawi dan Al-Baihaqi ya, semuanya ini menyebutkan bahwa hadis ini sahih. Jadi kalau hadis ini sahih, maka insya Allah segala sesuatu yang keluarnya adalah benar-benar dari Rasulullah SAW. Marilah kita bahas sahabat Manggio. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, yuzlihumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, bahwa ada sab'atu, jadi sab'atu itu 7, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana la zilla illa zilluhu, tidak ada yang dinaungi atau yang dilindungi kecuali oleh naungannya. Jadi nanti di akhirat ini suatu saat kita akan bertemu di sebuah hari atau di suatu hari di mana kita tidak akan dilindungi, tidak akan ada perlindungan oleh siapapun, mau pejabat, mau konglomerat ya, mau orang-orang yang barangkali merasa hebat, itu sudah tidak bisa dinaungi dan semuanya panik. Tetapi kepanikan itu tidak akan terjadi pada 7 orang ini. Jadi nanti akan semua orang memasuki dunia yang panik, tetapi tidak terkena 7 golongan ini. Nah, apakah sahabat Manggio pengen panik? Atau jangan-jangan sekarang saja udah panik sebelum ke akhirat? Terus panik oleh ekonomi atau misalnya oleh keluarga, yaitu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, agar kita nanti di akhirat nanti kita aman dan kita terhindar daripada kepanikan, bahkan terhindar daripada neraka, maka mudah-mudahan kita termasuk daripada sab'atu yuzilhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah al-imamul adil. Nah, sahabat Manggio, al-imamul adil adalah imam yang memutuskan perkaranya berdasarkan referensi Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya ada imam, ada pemimpin yang memutuskan segala sesuatunya dengan Al-Qur'an sebagai pemutus yang paling utama dan tinggi, maka itu termasuk ke dalam kategori imamul adil. Karena yang dimaksud
dengan al-adil adalah memutuskan dengan benar-benar setara, ya, atau memutuskan sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan cakupannya. Nah, keadilan itu sesungguhnya telah diatur dalam Al-Quran. Maka ketika kita memutuskan segala sesuatu sesuai dengan Al-Quran, maka kita disebut sebagai orang yang adil, ya, di dalam kehidupan, atau pemimpin yang adil. Kalau keadilan diukur dengan kemanusiaan, maka ini akan menjadi kontroversi, karena bisa jadi waris akan digugat, ya. Kemudian misalnya persaksian dari perempuan, dari laki-laki yang harusnya perempuan 2, laki-laki 1 akan digugat dan sebagainya. Maka kita kembalikan lagi bahwa pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang memutuskan perkara dengan Al-Quran, Sunnah, kemudian ijtihad para ulama yang benar-benar lurus dan istiqomah kepada Islam. Maka itulah yang disebut dengan Imamul Adil. Nah, kemudian sahabat Manggil, yang kedua di sini disebutkan bahwa yang kedua ini adalah wasyabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang sangat senang dengan ibadah kepada Allah. Jadi pemuda yang tumbuh dewasa dan kemudian dia benar-benar senang dalam berbakti kepada Allah. Jadi pemuda seperti Manggio gitu, pemuda yang sudah barangkali expire, ya. Jadi kalau misalnya pemuda kemudian dia senang berbakti kepada Allah, dia senang berbakti untuk kemanusiaan, dia senang berbakti untuk kemaslahatan umat, maka insya Allah pemuda tersebut akan mendapat naungan kelak di akhirat nanti, di mana orang-orang tidak mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi naungan itu bisa jadi suaka. Jadi suaka itu perlindungan. Jadi ketika orang lain tidak mendapat perlindungan karena dia pemuda ini malah kecenderungannya berbakti kepada Allah, berbakti kepada Islam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan suaka, perlindungan, yaitu dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah jaminan dari Allah berdasarkan hadis sahih, ya. Nah, banyak pemuda-pemuda atau pemudi juga yang menghabiskan hidupnya untuk bersenang-senang, bahkan bermaksiat kepada Allah. Tetapi pemuda yang satu ini berbeda, dia malah menghabiskan waktunya untuk berbakti kepada Allah. Dia membantu orang tuanya, dia berbuat baik, bersedekah, menolong fakir miskin, dia berpikir untuk bagaimana meninggikan agamanya, dia berdedikasi untuk bangsanya agar bangsanya menjadikan Al-Quran sebagai referensinya, maka ini akan mendapat naungan di akhirat nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi yang ketiga adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid atau tertaut kepada masjid. Jadi yang bergantung kepada masjid itu bukan berarti dia ingin ke masjid terus di masjidnya cuman gogoleran, bukan, ya, atau di masjid mengbal misalnya, kan begitu, bukan, ya, atau di masjid malah ngobrol gitu, terus kemudian di masjid nyanyi-nyanyi dan sebagainya, bukan, tetapi dia senang saja untuk bersujud kepada Allah. Jadi dia senang dirinya itu tunduk kepada Allah. Dia sangat berbahagia
bahkan rindu untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sujud kepada Allah. Aktivitas apapun yang merupakan ketundukan kepada Allah, baik aktivitas lahir maupun batin, kemudian ia sangat senang gitu ya. Ini adalah orang-orang yang akan mendapat naungan di akhirat nanti. Jadi si hatinya itu senang kalau beribadah kepada Allah, si hatinya itu senang kalau zikir kepada Allah, si hatinya itu tenang kalau dia benar-benar melaksanakan syariat Islam gitu ya. Si hatinya itu tenang kalau dia melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah, baik secara zahir maupun batin ya. Maka insya Allah orang tersebut akan mendapat naungan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Nah, kemudian yang keempat adalah warajulani tahaban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Sekali lagi ini diulang. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan keduanya berpisah karena Allah. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi ini artinya bahwa dia dua orang tersebut ya berjamaah ya untuk menautkan dirinya melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal dua gitu ya. Karena berjamaah gitu ya. Nah, ini artinya bahwa kita kalaupun misalnya benar-benar seseorang ini bersahabat, kemudian seseorang ini bergaul, seseorang ini saling menasehati dengan sahabatnya, minimal dua orang gitu ya, untuk kebaikan dan takwa. Mereka bertemu saling mengingatkan visi untuk bagaimana membesarkan agama Allah. Kemudian mereka juga berpisah, kemudian saling menasehati agar tetap istiqomah di jalan Allah. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin di akhirat nanti sebagai orang yang dilindungi dan mendapat suaka atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi mereka saling berkomunikasi untuk saling meningkatkan iman dan takwa. Ini dua orang, apalagi kalau lebih ya. Jadi dua orang saja ini bisa menjadikan golongan yang diberikan suaka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang lebih daripada dua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah disebutkan di dalam hadis warajulun da'athu amra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, jadi yang kelima ya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik. Lalu ia berkata, ini ya sesungguhnya aku gitu ya, saya akhafullah, sangat takut kepada Allah. Artinya bahwa akan ada kejadian bahwa seorang laki-laki akan diajak berzina oleh wanita cantik dan bermartabat atau populer ya, atau misalnya mungkin wanita yang barangkali mendapat hati di masyarakat, dihormati di masyarakat, sehingga bisa jadi dia seorang karyawannya atau seorang yang bawahannya, kemudian diajak berzina padahal dia juga barangkali senang kepadanya, tetapi dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada majikannya atau takut kepada seorang perempuan tersebut. Jadi penolakannya itu bukan karena
tidak sukanya barangkali dia juga suka, karena sebagai manusia penolakannya bukan karena barangkali keadaan dirinya yang kurang baik gitu, tetapi penolakannya adalah karena belum ada syariat yang mengaturnya, atau misalnya penolakannya adalah karena tidak mau diajak berzina dan inginnya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara kembali bersyariat Islam, yaitu dengan cara menikah. Nah, itu adalah yang disebut ciri yang kelima yang akan mendapat naungan di akhirat nanti. Nah, ini juga bisa berlaku untuk perempuan. Bisa jadi perempuan sebagai karyawannya, sebagai santrinya, sebagai muridnya. Tapi kalau diajak zina ya harus tolak gitu ya. Karena walaupun misalnya dia seorang pejabat tinggi, dia seorang direktur, CEO dan sebagainya, kalau mengajak zina ya jangan. Kecuali sesudah halal ya, karena kalau sesudah halal bukan zina itu namanya. Ya. Nah, kemudian yang ke-6 ya, ini disebutkan di sini warajulun tasaddaqa bisodaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu. Bahwa yang ke-6 adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikan tangan kirinya sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya dia bersedekah secara diam-diam atau non publish ya. Jadi seseorang yang sedekah kemudian dia tidak dipublish, kemudian dia tidak membutuhkan yang namanya publisitas gitu ya, maka kalau dia ridho atas nama Allah, maka insya Allah akan mendapat naungan di akhirat nanti. Bahkan dia merahasiakan ya, seperti yang terjadi pada para keluarga Nabi ya, yang dimana keluarga Nabi tersebut sering memberikan beras kepada fakir miskin, yang hanya tahu itu, diketahui itu ketika dia sudah meninggal. Ketika beliau sudah meninggal ternyata yang suka ngasih beras di depan pintu itu ternyata adalah beliau gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita, kalau kita ingin menjadi orang yang dinaungi di akhirat nanti, diberikan suaka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berusaha untuk tidak mempublish sehingga timbul riya gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang gagal atau habitus amaluhum. Jadi amalnya akhirnya terhapus ya. Tetapi memang tidak masalah untuk dipublish juga ya di sisi lain, karena ada Al-Qur'an yang mengatakan bahwa boleh dipublish dengan catatan dakwah. Tetapi khusus untuk hadis ini bahwa untuk orang yang berusaha untuk tidak mempublish sedekahnya atau kebaikannya, bahkan mungkin dia tidak mau namanya dibuka, padahal dia sebenarnya yang berjasa, karena dia yakin hanya Allah lah saja yang tahu, dan kepercayaan kepada Allahnya itulah yang membuat dia diberikan suaka atau perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ke-6. Nah, yang ke-7 nih sahabat Manggio, ini terakhir ya. Tong ka mana-mana heula ya. Nah, yang ke-7 adalah warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, yaitu orang-orang yang atau yaitu laki-laki yang berzikir kepada Allah kholian ya, dan berkholwat kepada Allah, fafadat ainahu ya, dalam keadaan sepi lalu dia meneteskan air mata. Nah, jadi kalau misalnya orang yang zikir kepada Allah itu, ini sahabat Manggio, ini sudah dipastikan orang yang sering berzikir pada Allah ya, ini sesuai dengan hadis, kemudian dia sering
mengucurkan air matanya karena dia bermuhasabah atas segala dosanya, baik dosa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perbuatan secara fisik maupun perbuatan secara batin, kemudian dia meneteskan air matanya, maka ini adalah orang yang spesial, diberikan suaka oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya. Jadi sekali lagi, siapapun di antara kita, jangan sampai kita lupa terhadap zikir kepada Allah. Malah Manggio menganjurkan agar kita semua yang ada di sini, sahabat Manggio, agar selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan duduk, ya, atau berdiri, ataupun misalnya tidur atau berbaring, itu harus dan jangan sampai ditinggalkan. Jadi Manggio sangat menganjurkan, bahkan Manggio menginginkan siapapun yang menonton acara ini, kita gabung bersama untuk berzikir kepada Allah, untuk berwirid kepada Allah, ya, kemudian bertafakur, bermuhasabah kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, sahabat Manggio, jadikan zikir ini sebagai sesuatu yang kita lakukan setiap waktu dan jangan ditinggalkan, ya. Mau zikir, mau wirid, itu jangan ditinggalkan. Satu hari pun jangan tertinggal, ya. Kalau dalam Al-Qur'an surat An-Nur, setiap pagi dan petang jangan sampai jangan sampai ditinggalkan, ya. Nah, ada yang berkata bahwa zikirnya itu kan nggak usah pakai tasbih. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai tasbih, pakai tangan juga bisa. Rasulullah mengatakan pakai tangan. Tetapi bagi orang yang pelupa seperti Manggio, barangkali tasbih sebagai alternatif supaya Manggio ingat dan melakukan zikir, gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang barangkali senang pakai tasbih digital misalnya, ya silahkan, gitu. Yang penting lakukan itu. Jangan berdebat tentang medianya, tetapi berdebatlah tentang substansinya, yaitu tentang marilah kita melakukan zikir kepada Allah agar kita dinaungi di akhirat nanti, ya. Nah, itulah sahabat Manggio, dari Manggio pada hari ini pembahasan tentang hadis Nabi, dan hadis ini benar-benar sahih, ya, setelah dilakukan oleh 9 imam, ya, 9 imam besar hadis, gitu ya, guru besarnya, profesornya hadis, yang barangkali profesor juga bukan profesor biasa, ini high class, ya, imam, ya, Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Huzaimah, At-Tahawi, ya, Al-Baihaqi. Ini adalah benar-benar sangat mutawatir sekali. Jadi ini benar-benar sangat hadis ini sahih sekali. Jadi mari kita usahakan diri kita supaya termasuk ke dalam 7 golongan yang telah tadi Manggio jabarkan. 7 golongan yang dimana dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada orang yang bisa dinaungi kecuali oleh naungan Allah. Ya, jadi 7 orang atau golongan yang mendapat suaka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Manggio, semoga kita termasuk orang-orang yang ke-7 ini, termasuk salah satunya, gitu ya. Manggio berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala, semoga mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.